few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Alitea dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di TK Angkasa 1 yang berada di Jakarta Timur di Halim Perdana Kusuma. Sebelum saya masuk ke dalam video observasi yang saya lakukan, di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek perkembangan. Aspek perkembangan tumbuh dan berkembang secara progresif. Perkembangan hidup manusia merupakan proses yang berkeseimbangan dimulai dari masa konsepsi hingga kematian. Dengan demikian, perkembangan anak usia dini berlangsung terus sepanjang hidup manusia dan kemudian bisa dipahami dari segala perspektif masa hidup dalam perkembangan anak usia dini. Paul Baltes berpendapat bahwa perspektif masa hidup yaitu memandang bahwa perkembangan anak usia dini berlangsung seumur hidup, multidimensi, multiarah, hingga multidisiplin, yaitu merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi terhadap penurunan. Oleh karena itu, dalam siklus perkembangan tersebut, kehidupan anak usia dini akan melewati tahapan yang mencapai aspek perkembangan yang dikenal dengan tugas-tugas perkembangan, yaitu ada 6. 6 aspeknya yaitu 1. Nilai agama dan moral, 2. Fisik motorik, 3. Kognitif, 4. Bahasa, 5. Sosial emosional, 6. Seni. Nilai agama dan moral yaitu suatu perkembangan bagi anak usia dini yang memiliki nilai penting atau peran penting dalam membentuk dasar karakter yang mereka miliki. Aspek ini mencangkup pengenalan terhadap nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, berempati terhadap teman-temannya. Selain itu, pada anak usia dini mulai diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar agama seperti kasih sayang terhadap orang tua, teman sebayanya, sikap toleransi ataupun kerjasama yang membantu membentuk suatu moral dan spiritual mereka. Proses ini memainkan peran kunci dalam membimbing anak-anak untuk memahami perbedaan satu sama lain dan membangun rasa hormat terhadap orang lain serta membentuk dasar moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, apa itu perkembangan fisik motorik? Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini mencakup pertumbuhan dan perkembangan kemampuan motorik mereka, baik hal-hal yang terkait dengan otot besar maupun otot kecil. Otot mereka melibatkan kemampuan anak untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti merangkak, berlompat, berjalan, dan menggunakan tangan untuk aktivitas. Proses ini penting karena membantu anak-anak membangun keterampilan fisik motorik mereka yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem simbol yang digunakan oleh individu untuk mengkomunikasikan ide informasi. Untuk anak usia dini, bahasa sebagai alat komunikasi memiliki berbagai aspek, menyatakan bahwa
Aspek bahasa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek reseptif dan aspek ekspresif. Kedua aspek ini merupakan hal yang diperlukan dalam kegiatan berbahasa agar anak usia dini dapat menjadi proses komunikasi yang baik dan benar. Aspek reseptif yaitu berarti kemampuan individu dalam menerima segala informasi meliputi kegiatan yang mendengarkan dan membaca. Aspek ekspresif sendiri merupakan kebalikan dari aspek reseptif, yaitu merupakan kemampuan individu dalam menyampaikan segala informasi melalui bahasa yang meliputi kegiatan berbicara dan menulis. Yang keempat, yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional yaitu kemampuan seorang anak untuk memahami orang lain, lalu melalui cara anak bertindak dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang dewasa ataupun orang tuanya. Hal ini mengacu pada pikiran, perilaku, dan respon anak usia dini saat bermain di sekolahnya ataupun di sekitar rumahnya. Berkegiatan bersama anggota keluarga, guru, dan teman-teman, serta babysitter mereka. Yang kelima, ada aspek perkembangan seni. Aspek perkembangan seni merupakan atau menjadikan anak cerdas, kreatif, dan berkarakter hingga stimulasi sejak dini. Fabiola Priscilla Setiawan menyatakan bahwa seni berperan penting dalam anak usia dini karena dapat merangsang perkembangan belahan otak, sehingga seni terbukti dapat meningkatkan kepandaian berekspresi anak, pemahaman sisi-sisi kemanusiaan, kepekaan anak usia dini terhadap sesuatu yang mengganggu pikiran, konsentrasi yang tinggi, serta kreativitas yang bagus. Pengembangan seni pada anak juga dapat dijadikan sarana mengeluarkan emosi serta secara sehat tanpa menyakiti atau mengganggu orang lain. Anak usia dini juga bisa bernyanyi dengan teriak-teriak ataupun mencoret-coret buku gambar serta menari sesuka hati mereka. Fungsi seni juga dapat meningkatkan kepercayaan diri anak usia dini sehingga anak tersebut dapat berani tampil di atas panggung ketika ada lomba ataupun mempertunjukkannya kepada teman-temannya. Dia juga merasa kelebihannya itu bisa membuat dirinya bangga karena dari aspek seni ini dia terus berkembang dengan segala kayak seperti menari dan musik, juga dapat mengasah gerakan motorik kasara karena selalu bergerak ke sana kemari. Yang terakhir yaitu perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif yaitu pada anak usia dini merujuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan kemampuan mental seperti pemahaman, pengolahan atau informasi, dan kemampuan berpikir mereka juga dapat melibatkan perkembangan keterampilan kognitif dasar, termasuk bahasa, daya ingat, serta pemecahan masalah. Anak usia dini mengalami fase kritis dalam pembentukan dasar-dasar kecerdasan melalui interaksi terhadap orang-orang sekitarnya ataupun lingkungan. Stimulasi yang diberikan oleh orang tua bisa juga dapat mengubah pola pikir anak usia dini tersebut. Jadi, itu
adalah penjelasan aspek perkembangan dan 6 dari aspek perkembangan itu. Setelah ini, saya akan menunjukkan video hasil observasi saya. Kasih sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, lihat di bangsa Ayo ikutin. Gue kan video. Ada dua jarinya lima-lima, khusus keduanya. Mari kita berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan. Setiap permohonan pasti dikabulkan. Sebentar ya, tunggu di luar dulu. Kita berdoa dulu ya, sebentar. Ditutup dulu pintunya. Sebentar aja. Tutup dulu pintunya. Tutup pintunya. Sofi. Oke. Ayo, sekarang bagaimana sholat? Latihan sholat. Ih, praktek.
alamat kata. Bisa kata. Oke, nah di sebelahnya ini ada apa nih? Ada tari ya, tapi ini namanya poker. Bahasanya ya. Aku nggak bakal ya. Itu pasti bakal yang belakang itu. Oke, Jadi itu video yang saya analisis ataupun observasi pada peserta didik tersebut. Aspek perkembangan itu lebih mencondongkan ke fisik motorik, bahasa, sosial emosional, seni, kognitif, agama, dan moral. Dari fisik motorik, yaitu anak tersebut pas melakukan upacara pagi, dia menggaret tali bendera merah putih agar mencapai ujung tiang tersebut. Yang kedua, anak tersebut memegang buku Pancasila dan dibacakan ke peserta didik lainnya. Aspek perkembangan bahasanya yaitu satu, ketika anak di depan membacakan 5 Pancasila dan diikut sertakan atau diikuti oleh peserta didik lainnya yang sedang berbaris di depannya. Setelah upacara pagi selesai, anak peserta didik akan segera masuk ke kelas lalu berbaris di depan miss mereka masing-masing, lalu membuat barisan seperti ulat dengan teratur dan menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan. Itu menunjukkan ke aspek perkembangan seni dan sosial emosional. Lalu yang dapat kita ambil dari aspek perkembangan sosial emosional dari anak peserta didik yaitu ketika berbaris teratur, lalu tidak menyela ataupun merebut barisan teman sebayanya, dan mereka memasuki kelas dengan teratur. Sebelum masuk kelas pun, miss mereka menyuruh untuk cuci tangan terlebih dahulu, lalu boleh memasuki kelas masing-masing. Sebelum dimulai pelajaran, peserta didik dan miss mereka pun melakukan doa sebelum memulai pelajaran. Itu menunjukkan aspek perkembangan nilai agama dan moral. Lalu setelah melakukan pelajaran di jam pertama, anak peserta didik melanjutkan dengan praktek sholat yang dipimpin oleh. Setelah pembelajaran pertama selesai, anak peserta didik melanjutkan praktek sholat di kelasnya masing-masing. Itu termasuk aspek perkembangan nilai agama dan moral. Setelah melakukan praktek sholat, anak peserta didik melanjutkan untuk menari di lapangan TK, dan itu menunjukkan aspek perkembangan seni. Lalu sehabis latihan menari, anak peserta didik diarahkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing dan memulai pelajaran kedua, yaitu membuat lingkaran, dan diajarkan oleh miss mereka masing-masing mengenal apa itu Indonesia. Setelah dijelaskan oleh missnya, anak peserta didik disuruh untuk mengerjakan atau menggunting dan menempel sebuah gambar
tentang Indonesia ke kertas yang sudah diletakkan di mejanya masing-masing. Terus setelah menempelkan negara Indonesia, macam-macam negara Indonesia, Miss mereka pun menyuruh anak peserta didik untuk mencocokkan puzzle sesuai gambarnya. Dan itu masuk ke aspek perkembangan fisik motorik. Dan bisa juga disebut dengan aspek perkembangan seni. Setelah pembelajaran sesi motorik mereka, anak peserta didik diarahkan untuk latihan menari piring di lapangan TK. Lalu anak-anak tersebut mengambil piring-piring plastik di lokernya. Itu menunjukkan aspek perkembangan sosial emosional. Kenapa disebut sosial emosional? Karena anak peserta didik ketika mengambil piring plastik di lokernya tidak berebut atau mengambil sesuai aturannya. Lalu di lapangan tersebut mereka mengikuti guru tari mereka, dan itu masuk ke aspek perkembangan seni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.